Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, terserah kapanpun mau hidup di video. Kali ini kita ada dengan salah satu orang yang sangat dikenal, tapi wajahnya tidak terkenal. Iya, salah satu admin kreatif Kota Manado. Mau sebut atau? Boleh. Nanti bilang akhir video saya. Bapak ini video dia dari salah satu admin kreatif meme Manado. Kali ini orang ada mau bahas sesuatu yang lagi viral atau yang lagi viral di Manado nih. Karena menurut orang ini mengganggu sekali dan menurut orang kehidupan yang sangat tidak berfaedah ini. Orang mau bahas apa berarti ini? Ini sebenarnya nggak mengganggu sih. Nah, cuman Mengasihkan. mengasihkan sih kalau tidak dapat tahu. Iya. Dan kalau orang yang pelaku. Padahal dia semua kali. Oke. Terus selesai. Jangan dibahas di sini. Jangan dibahas di sini. Oke, nanti di-cut. Ya, jadi kita mau bahas kali ini kita akan bahas seputaran tentang prostitusi online. Jadi di sini kita mau coba baca cerita dengan orang pakar prostitusi. Jangan dong. Oke. Menurut Ngana ini kita mau tanya tentang siapa prostitusi online sekarang lebih laku kan? Kalau menurut Ngana bagaimana? Lebih laku daripada yang sama dengan dulu dah. Sama yang dulu. Iyalah, prostitusi online itu lebih laku karena door to door setengah mati. Iya kan, jangan betul. Door to door jangan laku. Iyalah, door to door setengah mati kan nggak mungkin kan nggak mau jual itu. Terus datang batoki di kaca auto. Selamat siang. Orang dari Tomohon. Waduh. Yang mungkin kan sementara karena itu tuh bajalan DP buku-buku apa ini ada DP book list, silakan booking. Pas datang yang keluar bapak, Pak orang mau tawarkan ini, ada yang dari Tomohon. Aduh, orang so lupa tadi dah briefingan. Oke. Iya, nggak mungkin sekali tuh mau tawarkan itu kan door to door. Dan mungkin karena zaman sekarang DP fasilitas lebih cepat online daripada yang tadi itu kan ya. Di rumah jual donat. Jual donat. Selamat siang. Orang dari Fakultas Ilmu Sosial. Iya. Mau tawarkan ini Dari humas. Jadi maksudnya sekarang yang lebih laku orang pakai media sosial. Begitu Apalagi sekarang kan yang lagi booming kan misalnya micet, ada Bitalk yang di itu pertanyaan kedua, Pak. Iya. Oke. Berarti orang langsung ke pertanyaan kedua. Ini Pak memang mantap orang bikin konten dulu ini. Jadi maksudnya DP kesimpulan dari itu tadi sekarang apa maksudnya yang lagi marak sekarang memang berkembang itu prostitusi online, bergerak di bidang online. Orang langsung ke pertanyaan kedua. Aplikasi apa-apa yang Nggak tahu. Tadi kan sempat singgungan. Ya, kalau yang kita tahu sih untuk aplikasi itu ada Bitalk, ada micet. Itu yang paling banyak sih yang sekarang ini yang kita tahu. Cuma di ini yang kita tahu bukan kita pelaku. Yang dari pertanyaan yang kita mau tanya, kenapa Bapak tahu sekali? Iya. Cuma dengar informasi. Dengar informasi. Saya download ke aplikasi. Berarti Anda pengguna juga. Ada yang muda. Iya. Oke. Yang kita tahu tidak, tapi sebenarnya bukan salah dari aplikasinya sih, bukan salah dari pembuat aplikasi. Dari penggunaan. Iya, tapi dari penggunanya. Nah, jadi terus artinya mesti sadar. Iya sih. Kalau itu memang asik, iya. Ya harus. Tidak, maksudnya dari orang punya kesadaran pribadi, orang menggunakan aplikasi itu dengan cara positif atau negatif. Tapi kan akhir-akhir ini ada lagi yang sama dengan Bitalk, baru Bitalk itu apa blog kan bukan apa blog sih. Dengar-dengar sih pernah dapat blog, cuman gara-gara dapat tahu Bitalk itu aplikasi yang selalu dipakai untuk prostitusi online. Kalau menurut kita sih itu bukan masalah aplikasi, karena dulu di Facebook juga banyak begitu, Facebook banyak, Twitter banyak, Instagram banyak, jadi bukan soal aplikasi itu tapi memang itu kayaknya menunjang untuk memudahkan. Iya, betul. Ya, oke. Mungkin begitu yang supaya lebih gampang orang pakai itu. Karena bisa saja karena aplikasi juga itu terselubung. Tuh. Kalau terselubung sih enggak, karena niat Maksudnya
secara secara personal kan. Kalau misalnya ini kan Apa? orang per orang. Oh, kalau maksudnya kalau secara nah mungkin gara-gara dari konvensional. gara-gara pertama mungkin karena Facebook terlalu rame, terlalu maksudnya orang tahu dengan nanti takut orang post langsung di Facebook tuh yang apa orang baku chat akang tuh. Iya. Kan orang-orang begitu tuh. Nah kalau di aplikasi-aplikasi yang sama dengan yang Tom bilang tadi kan ada boleh DP samar-samar, fasilitas, iya. ada DP fasilitas Boleh samar-samar. supaya cuma berapa detik hilang. Itu aneh. Dorong pinter juga. Cuma kita tahu. Memang pengguna kan tadi saya bilang. Astaga. Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Siapa kebanyakan yang terjun di bidang ini, di bidang prostitusi ini, kenapa selalu DP cewek-cewek gagah-gagah, cantik-cantik? Ya iyalah kalau bisa itu enggak laku. Saya kan online setengah macam apa door to door. Nyata mungkin, iya, nggak betul juga. Nah, mungkin batu kiri auto, Pak. Mau Iya, beli. betul. Jadi tolak lah. betul. Berarti itu kan yang menjadi alasan kenapa Vanessa Angel 80 juta ya. Iya, karena dia ya sebagai ketua laki-laki orang sadar kalau dia memang Kacil. aduh. Jadi ini pembahasan ini 18 plus ya, teman-teman. Jadi kalau mau nih yang mungkin masih di bawah 18 ya, boleh angkat tangan deh atau pakai bendera putih karena belum cukup. Tuh pura-pura kan 18 gitu. Tuh, langsung bikin Iya, KTP. iya, memang betul karena menunjang Token sama dengan berfaedah. iya, memang enggak berfaedah sih terompe konten ini cuma lantaran si Aldi tidak datang. Jadi terang baking ini. Cuman karena memicu dari pemberitaan. Toh, jadi orang angkat ini, orang udah bicara ini soal prostitusi karena apa? Karena baru-baru orang baca di sosial media, di Instagram yang DP media sosial dari soal Manado. Di situ dia bilang tentang DP kasus di Tomohon. Memang sih itu hotel itu Yang nggak tahu kadang-kadang orang tuh Iya, mau. kita orang Tondano dong. Pernah pergi. Orang Tondano, cuma dengar-dengar Pernah di pergi situ. situ. Iya. Dengar karena pernah pergi. Karena iya, tidak. Orang polos ke sana. Waduh. Iya. Jadi di situ polisi tangkap, dorang sementara ada itu transaksi dan ternyata DP aneh, DP barang bukti. Dorang kan melakukan itu. Kenapa ada barang bukti Ya, roti bekas pakai. perempuan? Iya. Ada lagi orang. Iya, yang bekas pakai kenapa? Ya Allah. Iya. Ini bicara bang tuh begini. Pekan dulu baru. Iya. Rupa Sadikin. Iya. Ya Allah. Dia maksudnya kan begini, Dor. Angga baru tanya ini siapa punya ini. Cuma yang dia parah itu kenapa dia mesti ada roti perempuan? Oh iya. Iya. Jadi Maksudnya itu kenapa paksa sekali? maksudnya itu kan lagi sementara lampu merah. Dan ternyata DP cowok yang jadi mucikari. Jadi cowok yang jual begitu. DP cowok yang jual DP cewek sendiri. Ini jangan-jangan waktu door to door, DP cowok ketua panitia. Ketua panitia. Astaga. DP cewek yang bendahara. Butuh dana. Anda ini tidak boleh seperti Ya itu. Allah. Hei Anda yang menjual cewek-cewek Anda, perhatikan dia adalah ibu dari anak-anakmu nanti. Semoral. Jadi nimbul begitu. Oke. Sampai sini juga orang video. Jadi DP kesimpulan. Orang dengar dulu dari Pak Uceng. Menurut Ngana bagaimana? Dari mana? Masa Dari Ngana dulu karena Ngana sama dengan Ngana bintang tamu. Oh iya begitu. Kita kan tanya. Jadi kalau menurut kita sih untuk masalah prostitusi ini kan ini adalah dagangan yang dari dulu nggak pernah bangkrut, nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Jadi kemungkinan untuk mau kasih hapus ya susah. Tapi Mencegah. untuk orang-orang yang nggak paham dengan apa ini dia, jangan juga menyalahkan DP aplikasi yang dorang pakai. Karena dari pembuat aplikasi yang anda bertujuan backing to aplikasi for melancarkan aksi atau untuk prostitusi. nggak baking untuk untuk yang begini Memfasilitasi prostitusi begitu. prostitusi online karena DP aplikasi bagus sebenarnya cuma penggunanya yang nggak bagus. Masalah, iya. DP masalah itu cuma mungkin sebagai penanggung jawab dalam hal ini pemerintah sebagai bukan penanggung jawab sih juga sih
istilahnya pemerhati, boleh bilang pemerhati begitu. Nah sih, yang kita tahu sih ini sih gara-gara juga di Indonesia ndak ada pemahaman masalah untuk belajar bagaimana beretika dalam berinternet. Ya, karena dari 2013 saja yang kita tahu itu mata pelajaran TIK itu dihapus dari SMA dan SMP. Harusnya bukan dihapus, harusnya tapi diperbaiki. Ditambah. Diperbaiki. Jadi mungkin kurikulumnya lebih bagus. Jangan cuma belajar masalah Microsoft Word, Excel, PowerPoint, jangan cuma itulah. Sama dengan orang kita waktu kita SMP belajar komputer cuma datang bagaimana? Silakan masuk satu-satu. Ini apa? Mouse, ya silakan keluar. Nanti bagus waktu masih ada itu SMP. Wah kita SMP nggak tahu kalau di komputer ada kontrol. ada CTRL. Karena orang nggak ada pelajaran itu ya. Ya mungkin kurikulumnya dibuat bagus dan diadakan lagi itu pelajaran itu mungkin supaya pemahaman kita tentang dunia luar dalam hal ini internet itu semakin hari semakin berkembang. Karena cuma Word, Excel apa sih? Office nggak cuma Office sih. Tentunya supaya buat orang juga membekali orang supaya maksudnya lebih siap untuk menghadapi perkembangan zaman seperti itu. Oke itu, dan mungkin ya perhatian juga dari orang tua. Kebanyakan yang kita tahu betul. Kenapa dalam arti sini banyak cewek-cewek dorang itu karena apa? Broken home. Itu salah satu penyebab broken home, tapi tidak semua juga. Dengan kalau misalnya bukan dia broken home, berarti dia kurang perhatian dari orang tua. Dengan mungkin gara-gara dorang baca. Atau mungkin dia kepahitan dengan dari masa lalu, sampai dia terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Jadi buat para orang tua mungkin berikan perhatian khusus kepada anak-anak supaya maksudnya dorang pemikiran ketika dorang rasa dicintai di keluarga, dorang akan pernah mencari cinta di luar. Betul. Atau ketika dorang mendapatkan suatu perhatian dari rumah, dari orang-orang terdekat, dorang nggak mungkin cari perhatian dari yang lain. Kebanyakan kan cewek-cewek begitu. Karena kurang perhatian di rumah, dia cari perhatian di lain. Iya. Nah itu kesempatan cowok-cowok. Atau ada DP orang tua supaya DP anak terus dibimbing toh? Iya. Baking baju yang ada tulisan bimbingan orang tua. Silakan pesan di Dokoke Manado. Oke, karena sudah bilang. Jadi sebenarnya teman-teman kita collab dengan admin kreatif Manado, Dokoke Manado. Yes. Kalau mau pesan baju boleh langsung DM di Instagram di sini. Dokoke Manado. Dan teman-teman juga boleh gabung di grup Paradox. Paradox ya. Itu pecinta-pecinta. Ada grup WA di mana anak-anak yang follow Dokoke Manado dan butuh perhatian juga. Nah, itu dorang gabung di WA, di grup WA yang Paradox Manado. Yang suka gabung silakan. Dan jangan lupa juga teman-teman boleh nanti Paradox atau Dokoke Manado akan buat channel YouTube. Teman-teman boleh subscribe. Tapi belum Kang. Tapi nanti sudah, ada semua ini ada maksudnya semua belum ada DP video, tapi semua diupload. Iya. Semua diupload. Nantikan keseruan untuk memenuhi hiburan dunia per-YouTubean di Manado. Itu. Jadi teman-teman saling baku topang, saling baku bantu. Semoga itu bisa menjadi hiburan yang positif juga buat orang. Oke? Itu saja dari torang dua. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kalau mau suka dengan ini video silakan mau like. Kalau misalnya video ini juga bermanfaat, silakan mau share ke teman-teman supaya orang semakin berwawasan, semakin sadar akan kesehatan juga. Dan jangan lupa ngoni subscribe. Kiel Nayoan, Uceng, God bless.